Hai, saya Marta Suherman. Buat teman-teman yang penasaran di foto saya yang satu ini, bagaimana cara membuatnya, disimak terus sampai habis. Buat teman-teman di sini yang mungkin menyimak di Instagram saya sempat melakukan pemotretan sebuah produk dari Biru Bintang gitu ya. Nah, di sana ada banyak banget setup yang saya lakukan di dalam sebuah studio setup. Jadi pemotretannya itu untuk visual dari sebuah produk Biru Bintang. Di sini saya memang melakukannya bukan untuk klien, tapi untuk internal training saya. Karena biasanya dalam tim saya itu saya melakukan beberapa pelatihan-pelatihan supaya tim yang bekerja sama pada saat produksi sudah terbiasa dengan project-project tersebut. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel ini. Buat teman-teman di sini yang mungkin juga menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi dan juga videografi, marketing, branding, dan juga social media management. Silahkan kontak ke nomor tersebut. Nah, buat teman-teman semua, mungkin teman-teman tahu kalau saya menekuni fotografi untuk ranah komersial dan juga corporate ya. Ranah komersial itu biasanya saya bekerja sama dengan beberapa brand, dan beberapa brand ini bisa beragam. Memang spesialisasi saya pribadi lebih ke foto-foto potret, ya, ada beberapa yang lebih ke landscaping gitu ya. Tapi tidak jarang berhadapan dengan beberapa permintaan yang mengharuskan saya bisa memotret sebuah produk. Nah, di sini menjadi satu tantangan tersendiri buat saya dan juga tim. Jadi biasanya kita lumayan kaget kayak tahu-tahu ternyata dia expecting briefnya itu lebih dari bukan hanya sekedar talentnya aja gitu ya, tapi juga membutuhkan sebuah foto-foto produk untuk melengkapi visual mereka. Nah, di sini otomatis saya dan juga tim harus melakukan beberapa improvement, karena biasanya pekerjaan itu datang tanpa kita duga gitu ya. Kita cuma berpikiran bahwa ternyata potretnya aja nih konsepnya, tapi ternyata mereka juga expecting lebih daripada itu. Makanya ketika masuk ke dalam ranahnya komersial, ada kalanya kita memang harus mengenali banyak sekali genre-genre fotografi. Makanya kalau teman-teman di sini kayak, oh Mbak Marta kayaknya fotonya segala macem gitu ya. Ya karena memang secara profesi tuntutan pekerjaannya seperti itu. Nah, kebetulan kemarin ada beberapa waktu lalu ada tanggalan kosong gitu ya di kantor, dan akhirnya aku ajak teman-teman tim yang biasa terlibat di produksi, yang terlibat di kreatif juga. Aku ajak mereka untuk yuk bareng-bareng yuk kita bikin project gitu ya, project untuk update kita punya portfolio. Nah, di sini karena aku jarang banget foto produk, akhirnya aku coba untuk ngambil produk dari klien aku sendiri gitu ya. Karena kebetulan kalau teman-teman sempat nyimak juga saya pernah motretin untuk corporate-nya Multi Bintang. Nah, mereka punya banyak sekali produk-produknya, jadi akhirnya aku bilang, oh ya coba deh kita pakai produknya klien kita sendiri gitu. Ya udah, akhirnya kita foto. Saya melakukan sebuah photoshootnya itu di Studio Prima Imaging, dan di sana kita hanya tim kecil aja, karena biasa aku ajak tim aku yang in charge untuk lighting, kemudian juga in charge untuk produk stylingnya itu sendiri, ya supaya mereka bisa lebih paham lagi gitu ya. Kemarin itu sebuah photoshoot kita buat juga mood boardnya. Jadi seperti biasa kalau teman-teman pernah nonton di video saya sebelumnya, saya selalu bilang bahwa sebuah photoshoot itu selalu harus datang dari sebuah mood board. Jadi mood board itu isinya adalah tentang referensi-referensi visual yang biasanya mengacu pada output yang kita inginkan. Jadi aku akan isi di sana mengenai komposisinya, lalu properti yang aku butuhkan, lighting treatmentnya seperti apa, mood atau color gradingnya mau seperti apa, semua aku biasa cantumkan di sana. Jadi itu bisa untuk menyamakan persepsi dari antara kita semua, seluruh tim, supaya paham bahwa kita menuju visual yang kita inginkan itu sama. Ya, karena kalau kita bicara visual, setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda, punya visual yang berbeda di kepalanya gitu ya. Dan di sini akhirnya kita buat mood board-nya, lalu kita buat sebuah photoshoot. Ada beberapa tips yang mungkin buat teman-teman di sini yang ingin belajar foto produk ya.
teman-teman harus mengenali dulu ya produk-produknya itu seperti apa. Jadi kebetulan karena aku motretnya ini adalah botol minuman, di mana botol minuman ini memiliki dua jenis packaging ya, kemasan. Yang pertama adalah botol dengan kemasan kaca gitu ya, dan yang kedua adalah botol dengan kemasan kaleng. Pasti otomatis akan ada sedikit perbedaan dari settingan yang kita gunakan. Karena dari karakter bahan packagingnya itu sendiri udah jelas sangat berbeda. Jadi buat teman-teman di sini itu mungkin menjadi salah satu poin yang harus dipelajari ya. Jadi jangan terlalu berharap kalau misalkan kamu bikin referensinya referensi kaca, tapi ternyata produk yang kamu shoot itu adalah kaleng gitu ya. Jadi jelas-jelas materinya berbeda, jadi outputnya juga akan berbeda. Jadi itu harus detail banget pada saat kita menyusun sebuah mood board. Lalu kemudian di sini juga kita menggunakan background. Nah yang pertama kita ngambil sebuah photoshootnya itu kita ambil kosongan dulu ya. Karena biasanya tuh permintaan dari klien tuh sangat beragam ya. Jadi aku coba buat beberapa option dengan treatment yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kita ambil produk dulu ya. Di sini produknya aku ingin dapetin rim light dari bagian kiri dan kanan. Dan kemudian juga kalau teman-teman memperhatikan sebuah photoshoot produk itu, biasanya aksesoris yang kita gunakan itu jelas berbeda dengan teman-teman menggunakan untuk foto portrait ya. Biasanya kita menyesuaikan dari ukuran objek yang kita foto. Objeknya semakin kecil otomatis kita juga butuh cahaya semakin kecil yang menuju produk tersebut. Dan semakin besar otomatis akan semakin besar juga. Jadi kalau teman-teman bicara pengen dong belajar foto produk gitu ya, tapi produknya produk yang mana? Karena kalau kita bicara produk cincin dengan produk mobil itu kan jelas-jelas dari segi sizingnya aja berbeda. Jadi teman-teman harus tahu mau belajar foto produk yang mana dulu nih, karena ada banyak banget jenis-jenis produk dengan bahan yang berbeda-beda. Nah, foto yang pertama itu kita buat dengan latar yang polosan aja, jadi kayak istilahnya kayak limbo shot gitu ya, belakangnya polosan aja, karena aku memang tujuannya yang pertama ingin membuat sebuah foto manipulasi ya, atau digital imaging. Apakah sebuah foto komersial boleh dilakukan digital imaging? Ya boleh banget gitu loh, karena dagangan kamu bisa dijual lebih mahal kalau kamu bisa melakukan digital imaging. Jadi buat teman-teman di sini kemarin kebetulan ada komentar yang lucu banget di Instagram kayak, oh Mbak Marta ini jago foto atau jago edit? Jangan salah bahwa sebuah visual itu adalah sebuah karya yang diciptakan secara bersama-sama ya. Jadi kalau kamu memiliki genre yang memang hanya ingin kamu kerjakan sendiri semuanya dan tanpa diedit, itu pun hak kamu gitu ya, tidak ada larangan di sana. Tapi untuk aku, ranahku di komersial, aku butuh tim yang besar. Jadi karyaku itu dimiliki oleh beberapa orang. Jadi karya aku ini dimiliki oleh si editor juga yang melakukan foto manipulasi, dimiliki juga oleh si produk stylistnya. Jadi foto ini adalah karya kita bersama dalam satu buah tim ya. Jadi teman-teman tolong dipahami bahwa setiap fotografer itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi selalu disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu kemudian tema yang kedua itu kita menggunakan sebuah es batu ya. Jadi es batunya itu aku sengaja beli di depan studio, itu beli satu buah es balok yang besar dan kita coba potong-potong gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan bentuk seperti yang aku inginkan dari referensi itu sendiri gitu ya. Dan di sini juga kita menggunakan sebuah smoke machine ya, mesin asap, itu menggunakan smoke genie dari PMI. Dan di sini juga pengen efeknya biar kelihatan lebih dinginnya gitu, supaya ada efek IC-nya, kemudian juga ada efek melelehnya, kita semprot-semprotin, dan juga ada menggunakan chemical khusus untuk mendapatkan efek dari butiran-butiran airnya itu sendiri. Nah, di sini banyak eksplorasi yang kita lakukan ya, dan pastinya sebuah photoshoot itu ada trial errornya ya. Biasanya itu wajar banget karena proses belajar itu selalu dimulai dengan kesalahan-kesalahan kita gitu. Akhirnya kita tahu, oh ternyata kalau handling satu buah produk itu harus seperti ini ya gitu. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin ingin mencoba ide yang seperti saya lakukan, itu juga teman-teman bisa lakukan ya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin pakai es batu, bisa juga dengan sistem es balok yang seperti saya lakukan. Teman-teman juga bisa menggunakan dengan es yang palsu itu ya, yang dari akrilik.
teman-teman bisa beli di Tokopedia, itu banyak banget, di Tokped, di Shopee ya. Nah di sana juga teman-teman bisa cari banyak juga properti-properti pendukung lainnya. Dan juga untuk efek airnya sendiri itu juga tergantung teman-teman mau efeknya seperti apa. Kalau efeknya ingin yang tetap seperti air, itu tetap aja pakai air, tinggal kita semprotin di botolnya, itu akan muncul efeknya seperti air. Tapi kalau misalkan teman-teman bilang, oh pengen deh efeknya yang lebih bulat-bulat gitu ya, yang lebih kelihatan butirannya tuh lebih utuh. Nah teman-teman bisa ngakalin dengan pengental ya, pengental dari cairan, bisa pakai gula misalnya, itu supaya viskositas atau kekentalan dari butiran air itu jauh lebih berat, jadi sehingga butiran itu bisa nampaknya jauh lebih bulat-bulat dibandingkan cuma hanya air saja. Nah untuk light setupnya aku akan share ya di sini. Nah ini videonya, kita menggunakan beberapa lighting dan juga aksesoris yang sedikit berbeda-beda. Kameranya sendiri aku taruh di atas sebuah kamera stand gitu ya. Ini kamera yang khusus, ini bisa dibilang sebuah stand yang memang khusus biasa diperuntukkan untuk sebuah studio gitu. Dan di sini aku juga melakukan tethering dengan software Capture One Pro. Di sini kita bisa langsung melakukan sebuah preview ya. Untuk kamera sendiri kebetulan aku menggunakan satu kamera medium format dan juga lensa makro. Lensa makro biasanya harus berhati-hati dengan ketajaman ruangnya ya. Karena biasanya kalau kita membuat sebuah photoshoot pasti ada dimensi ya. Kalau menggunakan makro, kalau aperture-nya terlalu besar, ketajaman ruangnya akan sedikit tipis gitu. Ada kalanya kita juga membutuhkan melakukan focus stacking untuk mendapatkan ketajaman yang lebih sempurna. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar tentang stacking, teman-teman juga bisa cek di video saya yang bawah ini apa sih yang disebut dengan focus stacking gitu ya. Dan itu mungkin sedikit penjelasan mengenai photoshoot untuk sebuah produk Bir Bintang di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran untuk produk-produk lainnya yang mungkin ingin saya coba di saat waktu luang saya dan juga kebetulan tim juga lagi santai gitu ya, teman-teman boleh tulisin di kolom komentar di bawah ini. Siapa tahu nanti pas saya lagi senggang pengen update portfolio yang baru, saya bisa coba dengan produk-produk tersebut. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.